Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Siti Rohmah, CGP Angkatan ke-6 kelas 5812 dari Kota Pasuruan. Ada Ibu Novi Niarti MPD sebagai fasilitator saya dan Ibu Hamidah MPD sebagai pengajar praktik saya. Kita lanjutkan tentang pengertian coaching. Ya, sebelum kita lanjutkan materi kita pahami dulu apa itu pengertian coaching. Definisi coaching itu sendiri yaitu hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien kita. Sedangkan pemahaman kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang coach yang baik itu, ada 3 hal. Yang pertama adalah hadir sepenuhnya atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang terakhir itu kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apa tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah itu? Di sini menurut Sir Giovanni dalam Depdikmas tahun 2007 ada 3. Yang pertama adalah pertumbuhan. Jadi setiap individu itu bisa melihat bahwa supervisi itu sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Yang kedua, perkembangan. Jadi supervisi akademik itu bisa mendorong seseorang atau individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area bagian mana yang ingin dikembangkan pada dirinya itu. Dan yang terakhir, supervisi akademik itu untuk pengawasan, yaitu sebagai sarana dalam monitoring atau monitoring dirinya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oke, untuk kegiatannya nanti ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi. Di sini ada dialog antara coachnya dengan coachingnya. Kemudian yang kedua observasi. Ini waktu pembelajaran di dalam kelas. Jadi coachingnya nanti akan menjelaskan dan coachnya ada di belakang akan mengamati. Dan pada tahap yang terakhir yaitu pasca observasi. Kita akan mereview, merefleksi, menyimpulkan apa yang telah kita lakukan. Oke, tahapan yang pertama yaitu pra-observasi. Pada pra-observasi di sini nanti supervisor menyampaikan tujuan supervisinya itu apa dan tujuan dari percakapan awal. Guru akan menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Dan supervisor serta guru nanti menyepakati sasaran observasinya, waktu kunjungan ke kelasnya, waktu percakapan pasca observasinya. Selanjutnya supervisor nanti menginformasikan bahwa dia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kegiatannya seperti ini. Selamat pagi Bu Surya. Selamat pagi Mbak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Jadi Bu Surya, untuk kali ini saya akan melakukan coaching akademik ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Rohmah, saya CGP Angkatan ke-6 kelas 58 dari Kota Pasuruan, SMK Negeri 2 Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih, saya adalah pengajar bahasa Jepang di SMK Negeri 2 Pasuruan. Mohon bantuannya. Iya, Bu Surya, kali ini yang ingin saya tanyakan adalah untuk supervisi akademik ya. Biasanya kalau supervisi itu kita identik dengan kita dicari kesalahan gitu ya sama atasan kita ya. Biasanya seperti itu. Deg-degan ini. Iya, biasanya seperti itu. Tapi kita akan ini termasuk jawab ya. Jadi kita tidak ingin cari tahu kesalahan kita, tidak. Tapi kita ingin mencari apa yang perlu kita benahi agar kedepannya anak didik kita itu lebih baik lagi hasil yang didapatkan. Sama gitu ya. Oke, kita mulai ya Bu Surya ya. Bu Surya. Untuk yang pertama yang saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran. Bu Surya ngajar bahasa Jepang ya tadi ya. Oke, satu materi saja mungkin yang akan kita supervisi. Tujuan pembelajaran materinya apa? Tujuannya apa? Kebetulan untuk materi ini yang saya ajarkan untuk kelas 12 yaitu mengenai materi lingkungan di sekolah.
nantinya tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar siswa kelas 12 bisa menerangkan, menjelaskan mengenai nama-nama ruangan, posisinya di lingkungan SMKN Dua Pasuruan dengan menggunakan bahasa Jepang yang baik dan benar. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua ya Bu Surya. Kira-kira area mana atau bagian mana yang perlu dikembangkan agar materi yang panjenengan sampaikan ke siswa-siswanya itu bisa berjalan dengan baik? Kalau materi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana siswa ini bisa berkreasi dalam menjelaskan mengenai nama-nama tempat di SMKN Dua Pasuruan. Jadi siswa nanti bisa berkreasi menggunakan media yang mereka sukai. Bisa mungkin menggunakan video perkenalan, bisa juga melalui media gambar karena beberapa siswa kita itu banyak yang pandai menggambar. Gitu ya. Kemudian ada juga yang pandai membuat deskripsi naratif seperti itu. Jadi nanti bisa diberikan ke media majalah di SMK 2. Masuk sekali ya. Jadi ini termasuk diferensiasi ya. Jadi kita tidak tergantung dari satu saja, tapi berbagai macam tergantung kemampuan siswa dan rasa tertarik mereka dengan media ajar yang sekarang ini kan banyak sekali media ajar yang bisa kita berikan kepada siswa. Kira-kira strategi yang akan dipakai Bu Surya apa ya biar anak-anak nanti tertarik gitu? Karena kita ini ada di lingkungan media sosial ya. Jadi kemarin itu siswa awalnya saya berikan kosakata dalam bahasa Jepang. Kemudian siswa juga harus mencari kosakata bahasa Jepang itu sendiri di YouTube bisa. Nah, selain itu kebetulan ada website khusus bahasa Jepang untuk pembelajar SMK namanya WKWKWK Jepang. Nah, di situ lengkap sekali. Jadi siswa selain bisa belajar melalui YouTube juga bisa melalui website yang dari Jepang ini. Sudah siap sekali ya Bu Surya ya. Sudah. Untuk apa perangkatnya yang mau disiapkan? Sudah siap ya Bu Sudah Surya? siap. Oke. Kira-kira kita nanti melakukan observasinya hari apa Bu Surya? Kalau besok saya tidak bisa, mungkin hari Jumat tanggal Hari Jumat ya. Jumat itu tanggal 2. Oke. Kebetulan ada beberapa waktu mungkin Pemprogma minta yang pagi atau siang ada. Saya mengikuti aja. Kalau itu kita yang pagi saja biar anak fresh gitu. Siap. Oke. Saat ini sampai sini dulu sampai ketemu nanti pada observasi saya akan menemani untuk mengajar Bu Surya gitu aja. Siap. Oke. Saya Itu tunggu. aja Bu Surya. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya atas waktunya. Selamat pagi Bu Surya. Selamat pagi Pemprogma. Oke, tahap observasi. Pada observasi nanti kegiatan yang dilakukan adalah memberikan motivasi kegiatan observasi berawal dari kebutuhan pembelajaran murid dan kebutuhan pengembangan potensi guru dengan menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan harus fokus pada sasaran yang sudah disepakati pada awal yaitu pada pra-observasi. Kemudian kita lanjutkan dengan mengamati supervise-nya. Supervisor Anda tadi ya supervisor kita tadi ya dengan mencatat hal-hal yang perlu dilakukan pada waktu mengamati di dalam kelas yang selaras otomatis dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, yang melebihi itu apa yang perlu dikembangkan, yang belum sesuai dengan kompetensi juga apa saja harus dilakukan dengan netral tanpa penilaian, hanya menggunakan atau kita melihat dari kacamata pengamat. Konnichiwa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bab 1. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Minasan, oke, sudah sudah. Terima kasih untuk hari ini. Materi hari ini yaitu lanjutan dari materi minggu
Berarti masih hafal ya yang minggu kemarin? Baik, mari kita mulai. Langsung rumus. Baik, masih ada yang ingat bagaimana mengenai posisi yang minggu kemarin sudah saya terangkan? Silakan dimasak. Posisi sebelah belakang, bagian belakang. Apa bahasa Jepangnya? Hai, posteriore. Depan, silakan Adam. Mai des. Jadi masih hafal ya mengenai posisi? Ada mai, ada usiro, ada to. Nah, untuk ruang lingkup atau ruangan itu ada lagi yaitu kue atas dan sita bawah. Kenapa? Karena di lingkungan sekolah kita ada lantai 1, ada lantai 2. Jadi rumusnya yang pertama untuk menyebutkan posisi ruangan. Hai, yang pertama adalah keterangan tempat pertama yang mau kita jelaskan. Misalnya mengenai posisi toilet di lingkungan sekolah. Bahasa Jepangnya toilet apa? Kita tulis toilet. Kemudian diikuti partikel setelah itu keterangan tempat kedua. Nah, toilet ada di mananya masjid kalau di sekolah kita? Samping. Baik. Samping apa? Sorry. Masjid apa? Baik, minasan, berdasarkan materi yang sudah saya terangkan, Shitsumo nggak arimasu ka? Ada pertanyaan? Baik, berarti bisa semua ya, oke? Sekarang silakan bagi siswa yang berminat untuk belajar melalui YouTube, silakan pindah ke posisi sini, ke sebelah kiri saya. Bagi yang berminat untuk mencari website di bahasa Jepang, bisa tetap di barisan tengah. Dan yang terakhir adalah siswa yang ingin berkreasi membuat video sendiri dan menguploadnya ke TikTok. Silakan kalian berbagi tugas sesuai dengan bakat dan minat kalian, kreativitas kalian sendiri. Ayo, silakan. Dan bentuknya bentuknya bisa di zoom. Website-nya sudah ketemu, banyak website dalam bahasa Jepang. Dan situs resmi yang paling sering digunakan adalah wkwk.japan. Di situ banyak sekali pola kalimat, kemudian contoh-contoh, deskripsi, naratif juga banyak. Untuk pembuatan videonya bagaimana? Bisa berdiskusi dulu, terus nanti kalian saya beri waktu 30 menit untuk berkeliling sambil membuat video mengenai ruangan di sekolah dalam bahasa Jepang. Jadi sekarang diperkirakan dulu apa yang mau disusun dulu, apa yang mau diambil dulu untuk pembuatan videonya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi yang saya berikan? Baik, sudah kita berhenti agar kita bisa lebih rileks lagi untuk memulai materi berikutnya. Mari kita jamkan mata sejenak, kemudian merasakan ketenangan yang ada di kita. Bisa mulai. Sekarang waktunya presentasi. Yang pertama, YouTube dulu bagaimana? Oke? Baik. Silakan masuk ke depan. Yang lainnya silakan didengarkan biar nanti menjadi referensi kalian untuk belajar bahasa Jepang. Baik, selesai. Oke, terima kasih. Sekarang baik. Untuk presentasi dari YouTube tadi sudah sangat bagus ya. Semoga kalian bisa mengambil materi-materi yang penting. Sekarang berikutnya untuk video luas bagaimana? Bisa? Oke. Bintang Sang dan Adansa.
sesuai dengan kreativitas kalian bagaimana cara menjelaskan mengenai ruangan di sekolah. Jadi bisa melalui video, boleh menceritakan detail melalui denah atau gambar, bisa juga secara deskriptif menulis kalimat. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, terima kasih untuk hari ini. Domo arigatou gozaimashita. Silakan disiapkan kelas. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, minasan, sayonara. Oke, pada tahap terakhir yaitu tahap pasca observasi. Pada tahap ini idealnya itu berisikan tentang aktivitas yaitu membahas tentang tujuan percakapan mulai dari analisis hasil data observasi, percakapan umpan balik, percakapan perencanaan area pengembangan, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi pengembangan diri supervisor, memberikan ruang bagi guru untuk berefleksi pada saat analisis data, observasi, dan melalui percakapan coaching. Guru itu dapat menemukan sendiri area mana yang perlu dikembangkan pada tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Sri kabarnya hari ini? Alhamdulillah, agak gemeter. Agak gemeter ya. Habis menyenangkan. Tapi kan kita sudah melaksanakan observasi kemarin, hari ini tadi sudah melaksanakan observasi. Apa yang dirasakan Bu Sri setelah kita melakukan observasi? Untuk CGP ini ya, Untuk kegiatan observasi ketika saya coaching kemarin, Ya. yang dirasakan Bu Sri? yang jelas banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan. Terutama ide-ide apa ya, sebelumnya kan cara mengejar saya kan mungkin juga dari YouTube seperti itu. Ternyata dari YouTube itu saya bisa mengembangkan ide yang lain setelah mendapatkan coaching dari Bu Rohma. Jadi dalam artian kalau dari YouTube itu biasanya anak-anak itu kan saya suruh menonton YouTube atau mencari. Ternyata dari dari pencarian anak-anak kemudian ditemukan mereka bisa membuat istilahnya proyek yang lebih bagus. Misalnya contoh video seperti itu. Kemarin juga ada yang sempat bikin kayak yang saya bilang kalau ada anak yang pandai menggambar Iya, itu, ternyata mereka bisa membuat mini manga. Manga itu komik, komik dalam bahasa Jepang. Jadi mini manga, iya. Tetapi anaknya kayak malu gitu loh. Kan saya minta, ayo di YouTube kan, jadi cara-cara drawingnya itu ternyata anaknya nggak mau. Itu mini manganya jadi dari CGP kemarin yang panjenengan mengatakan istilahnya ada ilmu-ilmu, ide-ide selain di YouTube itu nanti kita bisa mengambil 1, 2, 3 itu memang bisa diterapkan. Iya. Diferensiasi. Nah, kemudian juga tentang karakter anak ini kan memang satu bisa bisa berbahasa dengan baik, ternyata satunya kurang bisa. Tidak harus monoton ke buku. Mulai dari YouTube, kemudian dari IG. Yang terakhir itu IG karena kebetulan saya masih berhubungan dengan guru bahasa Jepang yang dari Jepang 3 tahun lalu, dan beliau itu membuat blog ya. Nah itu ternyata dari blog itu anak-anak yang lain juga mengikuti, walaupun ya tidak sesempurna sensei ini tadi. Oke Bu Surya, untuk selanjutnya kedepannya kira-kira Bu Surya mau menambah apa lagi ya untuk meningkatkan inovatifnya kan? Tujuan awalnya untuk coaching ini adalah untuk anak-anak lebih kreatif lagi, inovatif lagi. Sudah ada kemarin sudah ada diferensiasi sesuai dengan bakat minatnya ya. Terus sudah memasukkan KS-nya juga sudah ya. Sudah. Di tengah-tengah kemarin sudah menerapkan teknik STOP ya, itu ya. STOP ya atau stop. Iya. Speaking. Ya, kira-kira kedepannya rencana Bu Surya bagaimana untuk menambah ini? Kalau untuk menambah cara pengajaran saya ya, metode-metode yang saya pakai, ini saya rencananya untuk tahun depan karena kan tahun ini kelas 12 sudah off ya. Tahun depan ini kebetulan kan ada, insya Allah ada yang guru dari Jepang. Nah, jadi saya inginnya kami membuat tambahan blog. Jadi blog dengan website dari SMK 2 juga. Jadi selain untuk metodologi dengan YouTube dan blog, nanti mungkin yang ingin saya tambahkan ini adalah cara komunikasi guide. Guide ya.
Jadi mungkin nanti anak-anak ini saya bawa keluar untuk membuat video guide. Jadi misalnya kalau yang di sini pendek-pendek mungkin di hutan kota, nah nanti bisa diperkenalkan dalam bahasa Jepang dengan sensei dari Jepang seperti itu. Ya mungkin masih istilahnya videonya tidak bisa terlalu wah gitu, tetapi kalau bisa memperkenalkan di bahasa Jepang saja itu kan sudah bagus gitu, sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Oke, selesai, kita ambil kesimpulan sekarang. Oke, seorang supervisor itu dengan paradigma berpikir bahwa seorang coach akan senantiasa menjadi mitra ya. Mitra pengembangan diri pada para guru dan rekan sejawatnya. Demi apa? Tujuannya tetap pada tujuan pembelajaran, yaitu yang berpihak pada murid, seperti pesan Bapak Pendidikan atau amanah Bapak Pendidikan Indonesia Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu bertujuan untuk berpihak pada murid ya, untuk mencerdaskan murid. Percakapan antar supervisor dan para guru itu senantiasa memberdayakan, sehingga setiap guru itu dapat menemukan potensi yang ada di dirinya untuk meningkatkan kompetensi pada setiap individu, pada tiap-tiap anak didik kita, karena anak didik kita itu mempunyai keunikan masing-masing. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan. Jadi tujuannya tadi makanya dikatakan berpihak pada murid. Supervisi akademik itu menjadi bagian dalam pembelajaran seorang pendidik. Untuk apa? Tujuannya yaitu tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan membawa setiap murid itu mencapai selamat atau keselamatan dan kebahagiaan. Oke, kiranya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun. Beli jeruk di pasar besar. Jangan lupa tawar-menawar. Jikalau kawan cukup sabar, pastilah tugas coaching akan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.